Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar adik-adik kelas ini? Udah kelas 12, alhamdulillah sehat, udah pada sarapan semua? Iya, pagi-pagi kayak gini tuh enaknya sarapan dulu, baru nanti ketika melaksanakan aktivitas itu lagi segar semuanya ya. Ya, kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Gak ada yang memimpin? Ya udah, biar bapak saja yang memimpin ya. Kita berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut bisa membuat kita semakin semangat dalam belajar. Terus ilmu yang kita pelajari semakin bermanfaat untuk kita dan semakin bermanfaat untuk orang lain dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita akan absen terlebih dahulu. Ya. Siapa yang belum masuk? Siapa yang terlambat? Siapa yang enggak masuk? Kita absen. Dari A. Aminah mana Aminah? Aminah. Oh, masuk Aminah. Nah. Terus Angga. Bagus, masuk Angga. Kemarin kenapa nggak masuk Angga? Sakit kah? Sakit. Oh, telat. Telat apa? Telat bangun. Oke, nggak apa-apa lah. Sekali-kali. Baru kemarin kan perkenalan, sekarang udah materi. Terus siapa? Setelah Aminah ada Bajang. Mana Bajang? Masuk dia, masuk. Alhamdulillah, masuk. Terus siapa nanti? Suhartini. Sulesti. Hadir semua. Sahrul. Solehun. Oh, masuk semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang nggak masuk kemarin sudah dikasih tahu apa akan pelajarannya sekarang. Ya kan? Kemarin itu kita mempelajari tentang akhlak tercela tapi dalam pergaulan. Pergaulan dengan orang lain sudah dijelaskan oleh Bapak tentang penjelasan bergaul dengan orang lain. Bagaimana caranya? Ya, kita itu harus sopan, harus mengerti keadaan teman kita. Seperti itu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Kemarin dikasih tahu tentang benar akhlak tercela. Akhlak tercela yang di dalam kurungnya itu adalah yang pertama nifak. Yang kedua, apa yang kedua? Keras hati. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi kita belajar, teman-teman adik-adik juga mendengarkan, menulis, terus boleh bertanya juga ya. Silakan. Ini pelajarannya tentang akidah akhlak, tentang apa tadi? Nifak sama apa? Keras hati atau godok, marah. Yang pertama, ayo kita mulai. Bukunya dibuka semua. Bukunya, ayo ditulis ya. Pulpen ditulis juga. Buku pelajarannya. Oke. Yang pertama, pengertian nifak. Nifak itu apa? Ada yang tahu tentang nifak? Nifak itu apa? Pernah dengar nifak? Kalau munafik, pernah dengar munafik? Ya pernah, pasti pernah kalau munafik ya. Nifak itu jarang digunakan, tapi yang digunakan itu munafik. Dimana nifak itu secara bahasa artinya apa? Lubang. Nafiko artinya lubang, jalan keluarnya tikus. Lubang namanya. Terus ada juga secara bahasa artinya lubang, tempat bersembunyi. Nafako. Itu ya, tempat bersembunyi. Tapi kita pelajari ini bukan tentang lubang-lubang, baik itu lubang tikus atau lubang tempat bersembunyi. Tapi kita pelajari tentang nifak. Itu adalah perbuatan yang jelek, tercela. Secara istilah apa? Nifak itu adalah di dalam dirinya melakukan hal yang terlihat keislaman atau kebenaran, tapi di balik itu
dia menyimpan keburukan dan kejahatan, kekufuran dan kejahatan. Itu namanya nifak. Orang yang melakukan nifak namanya munafik. Pintar sekali adik-adik. Di sini juga udah dijelaskan. Dicatat. Yang pertama munafik ya. Kita tulis dulu. Yang pertama munafik. Orang yang munafik. Munafik itu adalah orang yang melakukan kelihatannya di depan baik, tapi di belakang dia buruk. Ya, jadi dia itu memiliki sifat di depan orang-orang itu terlihat bagus, terlihat Islam, terlihat baik sekali. Tapi ternyata di belakang, di dalam hatinya itu dia tidak seperti itu. Dia memiliki sikap yang buruk, baik kepada dirinya, orang lain, bahkan kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada agama. Itu namanya nifak. Orangnya disebut munafik, ya. Jadi, oke. Kemudian macam-macam nifak itu ada 2. Ada yang tahu apa? Yang pertama itu nifak akbar, nifak yang besar. Yang kedua nifak asgor. Nifak asgor itu nifak yang kecil. Kalau nifak akbar yang besar, dia itu sepertinya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir. Tapi apa? Dia di dalam hatinya, di balik itu, dia menolak semua hal tersebut. Menolak segalanya. Jadi sebenarnya kelihatan beriman, sebenarnya kelihatan muslim, tapi ternyata tidak muslim seperti itu. Ya adik-adik ya. Itu tadi nifak asgor, akbar. Pertama nifak akbar. Jadi pertanyaan ini. Yang kedua, ada namanya nifak asgor. Apa bedanya? Kalau nifak akbar itu nifak akbar itu besar terhadap Tuhan, terhadap agama, terhadap keimanan. Sedangkan nifak asgor itu tentang hal-hal yang bersifat pribadinya kepada orang lain. Dia kelihatan baik kepada orang lain, ternyata enggak. Di balik itu dia memiliki sifat yang jahat kepada orang itu. Misalnya saya itu ngasih uang nih, misal bapak ini termasuk naudzubillah min dzalik ya, termasuk dari orang yang munafik yang asgor, yang kecil. Bapak itu sok-sok sering ngasih orang makanan, ngasih orang uang, tapi di dalam hatinya, di balik itu bapak berniat buruk, di mana bapak itu pengen mendapatkan hal misalnya terkenal atau simpati dari orang lain, padahal itu adalah hal baik tapi niatnya buruk. Di balik itu buruk, itu yang tidak baik ya. Jadi adik-adik ya kan udah SMA kelas 12, adik-adik kalau melakukan hal yang baik, berniatlah juga yang baik, karena niat itu adalah awal dari kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Ada yang tahu kan? Ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal likulli imri'in. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya buruk, buruk jadinya. Kayak orang munafik tadi, kayak orang yang melakukan nifakan tadi. Tapi kalau dia baik dari hatinya, dia niatnya, langkahnya baik, diawali dengan hal yang baik dan ditutup dengan hal baik, maka semuanya akan baik. Percuma teman-teman, adik-adik, semua siapapun, bukan hanya adik-adik yang ada di sini, melakukan hal baik tapi niatnya buruk, percuma. Maka berniat dengan hal baik. Mau melakukan hal yang biasa saja tapi tetap berniat yang baik. Mau makan, niatnya yang baik. Mau tidur, niatnya yang baik. Ya seperti itu ya. Jadi semua tergantung niat. Biar apa? Biar tujuan kita, kemudian langkah kita, hasil kita juga menjadi baik semua. Terima kasih. Oke, benar semua ya. Kemudian ada tanda-tanda perilaku nifak. Tadi apa tadi? Ada akbar sama asgor. Sekarang perilaku. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya.
Yang pertama, apabila berbicara dia tuh mengkhianati. Apabila berbicara dia berdusta, berbohong maksudnya di sini. Maaf Bapak tadi berpikir yang bawah. Ya, apabila dia berbicara dia berdusta, dia berbohong. Ya Bapak, nauzubillah misalnya termasuk orang munafik, Bapak ngomong adik-adik, ngomong yang baik-baik, yang benar-benar pada adik-adik, tapi Bapak tidak bisa melaksanakannya. Itu termasuk dari orang yang nifak, orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dan adik-adik, teman-teman semuanya yang ada di sini, baik dari sekolah ini, semua yang ada di lingkungan kita, keluarga kita, tidak termasuk dari orang yang nifak. Kemudian tanda yang kedua ada bila berjanji tidak menepati. Banyak ini adik-adik nih yang lagi balik-balik kan, lagi balik semua, terus berjanji kepada pada ta'aruf-ta'arufannya. Misalnya cowok kepada teman ceweknya berjanji, saya akan memberikan Anda istana yang megah. Itu berjanji tapi tidak menepati. Baru 3 bulan jalan udah nggak jadi kayak seperti itu. Itu namanya munafik. Udah pembahasannya udah tentang berjanji kemudian tidak dilaksanakan jadinya. Itu namanya munafik. Itu tanda-tandanya. Pasti kalau sering kayak gitu pasti dia termasuk munafik. Jadi kita tidak boleh munafik ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bila mengikat perjanjian membatalkannya. Jadi kalau dia yang memulai perjanjian, mengikat perjanjian, ketika seorang berjanji maka setidaknya ada 2 pilihan yang ia lakukan. Pertama, seorang berjanji padahal sesungguhnya ia tidak ingin menepatinya. Dia udah berjanji, dia itu emang niatnya itu enggak menepati. Misalnya saya mau beliin kamu bolpen nanti ya, tapi niatnya emang nggak mau beliin, berjanji cuma kayak gitu, tapi ternyata nggak dibeliin, itu membatalkannya. Jadi dia itu emang tidak berniat untuk membelikan temannya itu bolpen, jadi dia itu berbohong kepada temannya. Ya, itu termasuk dari orang yang nifak. Kemudian seorang yang menjadi pada semuanya dia tidak ingin menepatinya. Yang kedua, melakukan perjanjian tetapi kemudian timbul suatu hal tertentu, lalu ia mengingkari janjinya tersebut tanpa alasan. Tiba-tiba nggak aja dibeliin, kan tadi udah mau dibeliin pulpen harganya 2.000. Tiba-tiba tanpa alasan dia pergi aja, tiba-tiba tinggalin aja, kan nggak baik itu kan. Kita yang dijanjikan itu berharap ini kapan datangnya. Misalnya kalau kita butuh gimana coba, padahal dia udah berjanji kepada kita, gimana coba adik-adik, ya kan? Oke. Kemudian bila ini yang ketiga ya, bila mengikat, udah tadi yang ketiga, astaga pamcat ini ngupal pagi-pagi ya. Bila berseteru ia berbuat dosa. Berseteru yang dimaksud di sini misalnya berbicara kepada orang, terus kemudian dia itu ada pertengkaran misalnya kepada keluarga, suami istri misalnya kan yang suka berantem itu ya. Terus dalam berantemnya itu ada hal buruk yang dilakukan oleh orang munafik itu, baik itu dia curang, baik itu dia melakukan hal yang tidak sewajarnya atau berbuat dosa kepada orang lain. Di dalam perseteruan itu, maka itu termasuk dari tanda-tanda orang yang munafik. Ya, itu tandanya. Kemudian bila diberi amanat ia khianati. Misalnya bapak misalnya contohnya nih, bapak sebagai wakil ketua BEM, terus tiba-tiba itu udah ada amanahnya, Anda harus melaksanakan segala tugas-tugas ini, udah kita bersyahadat tuh ketika itu, tapi ketika ada perjalanan itu bapak tidak mengerjakannya, itu tidak diperbolehkan ya. Sampean-sampean yang menjadi ketua kelas di sini, yang menjadi OSIS harus menjalankan segala tugas-tugas yang sudah diamanati. Jadi tidak boleh mengkhianati siapapun, walaupun sekecil apapun. Itu termasuk dari tanda-tanda orang yang munafik, orang yang infak,
itu tidak diperbolehkan ya adik-adik. Oke. Selanjutnya itu ada akibat buruk dari nifak. Akibat buruknya apa? Ada yang tahu gak? Allah, jawab. Masa ada nggak ada yang tahu? Akibat buruknya adik-adik masa nggak ada yang tahu? Akibat buruknya yang pertama itu bagi diri sendiri dulu. Ya kan ada dua, ada bagi diri sendiri, kemudian ada bagi orang lain ya. Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memandangnya sebagai orang yang tercela, orang yang buruk. Maka apa? Dia itu sudah tidak bisa jadi inilah orang baik di depan Allah, kecuali kalau dia bertobat ya. Kemudian selanjutnya, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jadi orang lain udah gak percaya sama dia lagi karena sering bohong, dengan gak tepatin janji. Jadi ya itu tadi, banyak orang lain yang tidak mempercayainya lagi. Terus tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kalau emang udah nggak disenangi, kalau orang udah tidak percaya, kalau Allah saja tidak percaya kepadanya, maka orang-orang di sekitarnya juga akan pergi, menghilang, nggak mau di sekitarnya, nggak mau bergaul kepada dia, diasingkan misalnya seperti itu. Kemudian bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Ya lah, kalau misalnya kita nggak punya teman, orang-orang nggak percaya kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki juga, seperti itu yo. Kemudian mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Ya ini pasti, dan ini kalau orang yang munafik akan mendapatkan hal-hal siksaan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari orang munafik, tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat perilaku tercela, tidak. Semoga tidak ya Allah. Amin ya Allah. Bapak ini udah terus ininya. Kemudian bagi orang lain menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Misalnya ada teman udah percaya banget, tiba-tiba dia nanti sama temennya. Ini ada temennya curhat tentang siapa gitu, dia itu ini gitu. Tadi kan sudah sampai yang pertama, menimbulkan kecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Sudah dijelaskan. Jadi kalau ada orang curhat tiba-tiba dia dihianati sama temannya sendiri, itu sahabatnya sendiri, maka akan menimbulkan perpecahan antar sahabat. Terus membuka peluang munculnya fitnah. Ya udah dijelaskan, udah tahu semua. Kalau emang udah teman-teman sudah melakukan hal buruk, hal tentang munafik, maka fitnah itu akan datang dari mana-mana. Kemudian mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Kalau kita buruk, maka keluarga kita juga kena, lingkungan kita juga kena, masyarakat kita juga kena. Maka kita itu harus berbuat baik kepada siapapun ya. Kemudian waktunya udah habis nih. Keras hati, harusnya keras hati ini hari ini karena waktunya sudah habis, dan kita juga akan menutup semua ini dengan bacaan hamdalah. Tapi kita ingat, kita masih ada pertanyaan juga ya. Kita masih ada pertanyaan. Ini yang tadi saya menanyakan sama adik-adik, saya mempertanyakan sama orang yang sudah paham aja ya. Kelihatan paham siapa yang saya tanyakan ya. Yang pertanyaan pertama, apa arti dari nifak? Ada yang tahu nifak apa? Ada yang tahu nifak itu apa? Nifak itu apa? Coba Salihun. Nifak itu apa? Benar sekali. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab nih? Bagian nifak itu apa aja? Bagiannya nifak itu apa aja? Ada 2 macam tadi apa? Yang pertama, semuanya kalau bisa jawab semuanya. Oh benar, apa tadi? Nifak akbar. Yang kedua, nifak asghar. Akbar itu apa? Yang besar, yang berhubungan dengan keimanan. Benar sekali. Kemudian yang kedua itu hubungan dengan, iya benar sekali, kepada orang lain ya. Udah paham semuanya kan? Udah paham? Alhamdulillah. Kemudian besok kita pelajari tentang keras hati. Keras hati itu adalah marah maksudnya ya. Tapi besok kita pelajari. Mungkin sampai sini saja ya dulu pelajarannya ya. Karena kita waktunya sudah habis juga,
sudah banyak juga kita habiskan waktu di sini, karena kita nanti Bapak juga akan rapat tentang bagaimana menjadikan adik-adik semua di sini bisa berakhlak mulia, bisa berakhlak dengan akhlak orang Islami, syariah gitu ya. Jadi kita akan merapatkan itu semua guru-guru, nanti ada tempelan-tempelan tentang doa, tentang apa, itu nanti adik-adik juga boleh membacanya ketika masuk kamar mandi, caranya gimana, ketika keluar kamar mandi doanya apa, kayak gitu, makan doanya apa. Jadi sampean-sampean yang udah gede-gede ini harus mengajarkan kepada adik-adik kelas ya, jangan nakal ya, ada adik-adik kelas gimana caranya berperilaku yang baik. Terima kasih. Kemudian kita tutup ya dengan bacaan doa ya, bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Allahumma fi kulli hadin sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.